Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Kamis 4 Juli 2024, tapi sebelumnya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama seperti biasanya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini. Hari ini tanggal 3 Juli untuk IHSG naik cukup tinggi 1,01% ke level 7.196 ya. Secara teknikal cukup bagus untuk IHSG ya. Jadi kemarin itu cuma koreksi wajar, hari ini melanjutkan kenaikannya. Semoga aja untuk besok Kamis masih bisa naik, nguji resistennya di 7230-an ya. Semoga aja bisa breakout, tapi kalau masih belum bisa breakout ya mudah-mudahan bisa bertahan di atas ini ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 3 Juli, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau hari ini asingnya net buy, masuk lagi cukup banyak di saham BBCA lagi ya. Jadi untuk asingnya akumulasi terus ini di saham BBCA dalam beberapa hari terakhir ini. Untuk asingnya net buy cukup banyak 235,6 M di saham BBCA. Selain di saham BBCA, untuk hari ini asingnya juga masuk di Bank Mandiri 85,5 M. TPA, SMGR, BRPT juga asingnya net buy ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng ya. Cuman yang paling banyak masih BBCA. Kemudian yang paling banyak didistribusi oleh asing hari ini BBNI malahan ya. Untuk Bank BRI keluar sih untuk asingnya, cuman ya nggak terlalu gede ya dibandingkan kemarin-kemarin. Hari ini net sell 44,7 M aja di saham Bank BRI. Kemudian yang paling banyak dijual malah BBN ini 85,2 M. Semoga aja sih untuk besok ya, untuk besok ya IHSG masih bisa naik. Pantau aja level ini 7230 ya. Semoga aja bisa breakout, tapi kalau gagal breakout perlu hati-hati sih. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan ya, sekiranya IHSG gagal breakout di atas 7230-an. Oke, itu untuk IHSG ya, maksudnya bukan floating profit di IHSG, di saham-saham yang biasanya ngikutin pergerakan IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu saham BBCA ini yang aslinya terus masuk ya dalam beberapa hari terakhir ini, dan hari ini pun ya ditutup naik sih 1% lebih ke level 10.000 ya, pas di area resistennya. Kalau melihat beberapa hari terakhir ini aslinya masuk terus, semoga aja untuk besok naik ya dan konfirmasi breakout di atas 10.000, ngejar 10.400. Semoga aja sih seperti itu sih untuk saham BBCA ya. Kalau bisa malah ATH ya di atas 10.400 dalam waktu dekat itu cukup bagus ya, bisa membuat saham-saham kompetitornya juga ikut-ikutan mulai rebound. Selanjutnya untuk transaksinya ya, kita belum cek transaksi BBCA hari ini asingnya net buy cukup banyak 235,6 M loh, ini masuk terus untuk asingnya. Kalau kita lihat di sini apakah masih RX yang masuk di saham BBCA? Masih ya, masih RX masuk paling banyak. Malahan kalau kita perhatikan di sini untuk RX versi asing hampir seluruh transaksinya buy. Ini nilai transaksinya 183,8 M dan net buy 183,7 ya. Jadi hampir seluruh transaksinya RX di saham BBC hari ini buy. Selain RX untuk asingnya yang masuk ada BB. Untuk BB juga sama ya, cenderung akumulasi ini net buy 49,2 M, nilai transaksinya juga sama. Kemudian KZ, BK, DX ini juga masuk ya, walaupun untuk BK sama KZ ini masih cenderung trading, tapi paling enggak masuk lumayan banyak lah. Kemudian yang keluar untuk aslinya ada ACC, YU, ZP, AK. Kalau melihat RX-nya terus masuk, harga sahamnya semoga aja dijaga ya untuk BBCA untuk besok-besok. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Untuk asingnya net buy, akumulasi, lokalnya jualan. Semoga aja untuk besok langsung hijau dan ada yang jaga harga di level 10.000 sehingga nggak jebol di bawah itu. Lihat aja di awal marketnya gimana. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita, oh ya, kalau supportnya cukup dalam ya. Kalau misal merah, jadi ya pastikan dulu ada yang harga di atas di level 10.000 ini, mungkin buat teman-teman yang mau average up. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Aslinya masih keluar ya, untuk hari ini masih keluar walaupun nggak terlalu gede sih untuk hari ini ya, nggak sebanyak kemarin-kemarin.
Strata Nickel ditutup surplus 0,66% ke level 4.600. Strata Nickel masih sideways, konsolidasi di range area supportnya 4560, tadi sempat turun ke area support ya. Open gap atas, turun uji area support, naik. Nah, untuk polanya ya masih sideways di range area 4560 sampai 4680. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya. Hari ini di saham BBRI asingnya net sell 44M ya. Dalam 3 hari terakhir ini asingnya keluar terus loh. Tapi hari ini nggak terlalu banyak. Semoga aja besok asingnya masuk dan harga sahamnya naik ya. Kalau kita perhatikan hari ini sebagian investor asing udah ada yang masuk lagi, ini cukup banyak, yaitu KZ ya. At buy 190,5M KZ versi asing. Selain KZ ada ZP yang masih cenderung trading tapi masuk 33,6M, cukup banyak. TPYUI juga masuk ya, yang distribusi RX keluar di BBRI, masuk di BBCA. Kalau kita perhatikan hari ini juga RX-nya keluar cukup banyak dan cenderung distribusi ya, 246,8M. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ini yang jualan terus RX paling banyak, RX AKBK. Yang nampung KZ ya itu pun baru masuk hari ini kalau nggak salah. Ya, baru masuk hari ini untuk KZ-nya. Untuk Bank BRI ya. Pantau aja level ini sih, semoga nggak jebol di bawah 4560 ya. Mungkin buat teman-teman yang mau invest untuk jangka panjang di harga saat ini sebenarnya belum terlalu telat sebenarnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalaupun jebol di bawah 4560 dan udah ambil posisi ya jangan buru-buru buat cut loss ya, sayang di hold aja, kan tujuannya untuk jangka panjang. Nanti bisa average down lagi, misal habis nutup gap ke 4500, atau kalau masih turun pantau aja supportnya yang di 4450. Tapi semoga aja minggu ini nggak jebol di bawah 4560 ya, semoga aja. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk resistennya masih di sini 4680, siapa tahu besok naik dan breakout kan. Target price-nya bisa ke 4840. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kalau menurut saya sih melihat sebagian asing udah ada yang masuk hari ini dan ya mungkin akan sideways seperti ini untuk polanya ya. Sideways di range area antara support sama resistennya ini. Ya, mungkin seperti ini. Oke, itu untuk saham BBRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan lihat saham Bank Mandiri ya, yang asingnya hari ini net buy masuk, tetapi harganya masih belum berhasil breakout ya. Tadi ya ditutup surplus sih, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,40% ke level 6.225. Sempat mencoba breakout di atas 6275 hari ini, cuman gagal ya, harga tertingginya cuma di 6.300. Gagal breakout, turun tapi ada perlawanan naik, jadi masih bertahan sedikit di bawah resistennya. Resistennya masih di 6.300, 6.275. Kalau kita lihat asingnya sih masuk ya, walaupun hari ini nggak gede-gede banget untuk sekelas B Bank Mandiri, BMRI. Net buy 85,5M. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir dari awal minggu ini net buy sebanyak 329,5. Jadi ya asingnya dikit-dikit mulai masuk ya. Semoga aja harganya bisa breakout untuk minggu ini untuk saham Bank Mandiri. Hari ini tanggal 3 Juli. Untuk asingnya yang masuk ada CC, AK, YU, DX, BIB ya, cukup banyak broker-broker asing yang masuk, cuman nggak ada yang masuk dengan nilai yang cukup gede ya. Paling banyak CC 35,7M untuk sekelas Bank Mandiri, belum terlalu banyak ya, nggak ada yang sampai ratusan M net buy gitu, belum ada untuk hari ini. Untuk lokalnya net sell AZ jualan 70M, cukup gede ya ini AZ. Untuk besok sih mungkin ini ya, pantau aja level 6.300, semoga aja bisa breakout di atas itu. Kalau belum bisa breakout, melihat transaksi hari ini kemungkinan ya ini sih sideways sedikit di bawah supportnya ya,
Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Lihat di awal market semoga aja langsung hijau. Kalau langsung hijau target price-nya ke 6.500. Untuk saham Bank Mandiri mungkin seperti ini aja ya. Kembali lagi disclaimer, lihat aja untuk besok di awal market gimana. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBN ini yang hari ini malah paling banyak dijual oleh asing dan harga sahamnya gagal breakout, ditutup minus 1,27% ke level 4.650 ya. Secara teknikal gagal breakout dan turunnya saham Bank BNI disertai distribusi oleh asing. Hati-hati kalau misal besok masih merah untuk Bank BNI. Supportnya lumayan dalam, ada di 4.390. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank BNI hari ini kelihatan sekali ya, ini didistribusi oleh broker-broker asing khususnya. Untuk asingnya yang keluar ada AK, ZP, RX ya, ini untuk nilainya kita bisa lihat bareng-bareng. RX net sell 21,3 M, ini malah seluruh transaksinya jualan ya. Untuk RX versi asing di saham Bank BNI, kemudian ada AK net sell 32,3 M, ZP net sell 21,6 M, didistribusi oleh asing, ditampung lokal, harga sahamnya turun. Ya, untuk besok sih ya seperti tadi, hati-hati aja kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru buat masuk ya, buat average atau buat entry. Takutnya bisa ke area supportnya ini lagi ya, tapi kembali lagi disclaimer. Untuk resistennya masih di 4740. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang hari ini juga turun lumayan dalam untuk saham BRIS ya. 2,34% ke level 2.500. Tadi sempat nguji supportnya di 2470, cuman dijaga di area sini ya, dijaga ada sedikit perlawanan naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRIS hari ini tanggal 3 Juli asingnya net buy masuk loh untuk asingnya 9M. Kalau kita lihat hari kemarin 3 hari terakhir ini untuk asingnya net buy 42. Jadi turunnya saham BRIS ini disertai asing masuk loh. Jadi biasanya itu koreksi wajar ya. Jadi kalau mau entry mungkin untuk besok bisa dipertimbangkan ya, sekiranya BRIS ini nggak jebol aja di bawah 2460. Ini area support 2460, 2470 itu area support untuk saham BRIS. Hari ini turun mungkin karena ini ya, didistribusi oleh YU versi lokal, jualan cukup banyak hari ini 15,8 M ya. Jadi harga sahamnya turun. Kalau melihat aslinya masih masuk dalam beberapa hari terakhir ini, mudah-mudahan untuk besok bisa rebound naik ya. BK AKCC net buy 3 M lebih. Ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRIS. Kalau menurut saya untuk skenario-nya untuk besok ada potensi naik ya, mudah-mudahan ya. Kalau selama nggak jebol aja di bawah 2460 ya, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi di area 2470 dan floating profit dikit, misal besok naik ya, target price-nya di sini ya. Resistennya kalau secara Fibonacci masih di 2800. Ya semoga aja 3 hari terakhir ini cuman koreksi wajar ya. Ya ini aja sih, antisipasi aja kalau misal mau antisipasi ya, jebol di bawah 2460 kalau mau diantisipasi. Tapi semoga aja nggak jebol di bawah 2460 untuk besok atau untuk minggu ini. Oke, itu untuk saham BRIS. Soalnya kalau sampai jebol di bawah 460 supportnya lumayan dalam, ada di 2130. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Hari ini naik lagi ya untuk saham BRPT, naik 4,26%, cukup tinggi ke 1225. Tadi pagi open gap atas, opennya langsung sedikit di atas resisten tadi 1185 untuk harga pembukaan hari ini. Untuk BRPT turun, uji support dijaga naik ya. Secara teknikal supportnya berarti ya di sini udah jadi supportnya ini 1180 itu udah jadi supportnya, dan resistennya di 1245 1250 itu area resisten untuk saham BRPT. Semoga aja besok bisa naik breakout di atas 1245, ngejar 1340. Kalau kita lihat transaksinya hari ini apakah masih jadi bahan scalping untuk saham BRPT oleh YP, MG ya, masih sih.
Ini kalau kita perhatikan hari ini YPMG net sell ya, jadi naiknya saham BRPT ya masih sama sih seperti kemarin-kemarin. Ya ini harganya market makernya YPMG. Untuk YP-nya nilai transaksinya 122,4 M dan net sell 12 M. MG net sell juga ini 2,8 M ya, nilai transaksinya 81,7 yang nampung BK, ZP, YU. Untuk BK ini versi asing ya, 26,8 M, cenderung akumulasi sih. Jadi ya menariknya untuk saham BRPT ini untuk hari ini cukup ramai ya, ada market makernya yang transaksi cukup banyak nilainya, tapi ada juga yang akumulasi yaitu asing BK, ZP. Ini juga cenderung akumulasi sih kalau kita perhatikan nilai transaksinya cuma 20 M dan net buy-nya juga mendekati nilai transaksinya 17,1. Untuk lokalnya net sell ya, aslinya net buy sebanyak untuk hari ini aja tanggal 3 net buy sebanyak 36 M. Semoga saja untuk besok masih bisa naik ya untuk saham BRPT, dan ini volatilitasnya cukup tinggi, jadi selain volatilitasnya cukup tinggi cukup ramai juga ya. Jadi kalau mau scalpingan siapa tuh besok breakout di atas 1245 kan ya, target price-nya di sini ya, semoga aja masih bisa uptrend ya. Tapi kalau gagal breakout mending wait and see aja dulu ya, takutnya gagal breakout malah turun kan, supaya lumayan dalam, ada di 1180. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Ini udah cukup lama ya nggak kita bahas, dan harganya 2 hari terakhir ini sih mencoba bertahan ya di atas supportnya yang di 1290. Jadi ya mencoba breakout sih, berhasil sebenarnya ya untuk saham Antam. Semoga aja besok bisa naik ngejar 1365 ini. 1365 itu resisten selanjutnya untuk saham Antam misal besok naik ya, dan supportnya masih di sini, masih di 1290. Kemarin turun cuman ditahan di area support, hari ini naik ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam tanggal 3 Juli itu aslinya keluar 5,3 M net sell ya. Kalau kita lihat dari tanggal 1 3 hari terakhir ini aslinya net sell 24,7 M. Sebenarnya kurang bagus ya kalau lihat transaksi asing keluar di saham Antam ketika harganya mencoba bertahan di atas supportnya. Kalau kita lihat lebih detail hari ini untuk saham Antam tanggal 3 Juli ini, kalau kita perhatikan transaksinya juga nggak terlalu bagus sih. Ada KZ yang 100% jualan ya, ini KZ-nya versi asing 100% distribusi. ZP juga jualan 1,6 M ya, ZP versi asing. Untuk lokalnya sendiri net buy. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP, cenderung scalping. Untuk besok sih semoga aja masih bisa bertahan di atas 1290, itu udah cukup bagus ya untuk saham Antam. Semoga nggak jebol di bawah ini. Oke, itu untuk saham Antam. Kemungkinan sih kalau menurut saya kalau nggak sideways ya, mungkin sedikit di atas supportnya ya, mudah-mudahan aja masih bisa bertahan lah. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Untuk saham Adaro hari ini mana Adaro? Hari ini naik 1,76% untuk saham Adaro ke level 2890. Tadi harga tertingginya ada di 2920 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk hari ini Adaro tanggal 3 Juli 2024 aslinya masuk lumayan banyak 26,6 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro hari ini tanggal 3 Juli secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ya, yaitu YU AKBK, broker-broker asing. Untuk AKBK-nya versi asing, YU-nya versi lokal ya. Jadi lokalnya ada yang akumulasi, asingnya juga net buy, harga sahamnya naik. Semoga aja untuk besok masih bisa naik ya. Untuk resistennya ada di 2950, siapa tahu naik
ya ini target price-nya di 2950 untuk besok ya. Kalau menurut saya sih kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini naik ya, ini naik tadi sempat mendekati area resistennya di 16.615 ya. Jadi sempat naik mendekati resistennya, cuman ya masih ragu buat breakout. Kalau kita lihat ini gap down-nya udah ketutup ya, cuman gap up-nya yang tanggal 29 April belum ketutup. Kita lihat untuk transaksinya dulu untuk hari ini saham Pegas. Pegas tanggal 3 Juli masuk, untuk asingnya masuk 26,5 M ya. Hari ini asing mulai masuk di saham-saham pertambangan ya. Pegas hari ini tanggal 3 Juli secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, masih ada yang akumulasi untuk asingnya, yaitu ada AK. AK-nya malah versi asing dan lokal ya. Jadi untuk AK lokal ini malah yang masuk paling banyak 22,2 M. 100% transaksi AK KZ versi lokal ini buy. Jadi asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik. Untuk besok ya semoga aja bisa breakout di atas 1625 ya. Ini untuk resistennya masih di sini. Semoga aja bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi di 1760.